Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan apa arti hidup yang sesungguhnya? Bukan sekadar bernapas, bukan sekadar bangun pagi untuk menghadapi hari baru, melainkan benar-benar hidup dalam jiwa, hati, dan jiwa? Kita sering menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa hidup hanyalah kumpulan aktivitas, impian, hubungan, atau bahkan harta benda kita. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup di dalam Kristus adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tak dapat ditawarkan oleh pencapaian manusia atau kesenangan duniawi manapun. Berada di dalam Kristus berarti menjalani hidup yang penuh tujuan, bahkan ketika jalannya tampak tak menentu. Menemukan sukacita yang tak bergantung pada keadaan, karena kedamaian kita tidak datang dari hal-hal yang berubah, melainkan dari pribadi yang tak pernah berubah, Yesus. Itulah hidup yang tak bisa diberikan dunia, sekaligus hidup yang tak bisa direnggut dunia. Itulah hidup yang telah dibangkitkan, lahir dari Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Namun ketika kita memilih untuk hidup dalam dosa, sesuatu yang menghancurkan terjadi, hubungan dengan sumber kehidupan terputus. Meskipun tubuh terus berfungsi, roh mati. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Seolah-olah semuanya baik-baik saja di luar, tetapi di dalam ada kekosongan yang mendalam, keterputusan yang tak dapat diisi oleh apapun. Inilah artinya mati secara rohani. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan dalam Filipi pukul 1:21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bagi Paulus, hidup bukanlah tentang mengejar kesenangan sesaat atau pencapaian manusia. Hidup adalah Kristus. Ia mengerti bahwa bahkan kematian bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan, karena kematian mendekatkannya kepada orang yang dikasihi jiwanya. Dan mungkin disinilah letak kebenaran yang belum sepenuhnya dipahami banyak orang. Kita bisa menghadiri gereja, menghafal ayat-ayat Alkitab, berbuat baik, namun tetap hidup seolah-olah hidup masih berputar di sekitar kita. Dosa bukan sekadar daftar kesalahan yang harus kita hindari. Dosa adalah sikap hati yang menempatkan kehendak kita di atas kehendak Tuhan. Dosa terjadi ketika kita memilih kendali daripada kepercayaan, pemberontakan daripada penyerahan diri, kenyamanan daripada kekudusan. Dan di medan inilah musuh memperkuat dirinya, karena ia memanfaatkan kebingungan kita. Dia tidak takut seberapa banyak Anda mengenalnya, atau apakah Anda dapat menyebutkan perlengkapan senjata Allah. Yang benar-benar penting bagi musuh adalah arah hidup Anda. Dia memperhatikan jalan yang Anda pilih, suara yang Anda pilih untuk didengarkan, dan yang terpenting, apa yang Anda lakukan saat tidak ada yang melihat. Pilihan-pilihan kecil dan tersembunyi inilah yang membentuk takdir rohani Anda. Di saat-saat hening hati inilah pertempuran terbesar terjadi. Dan inilah sesuatu yang tak boleh kita lupakan. Kita sedang berperang. Perang antara terang dan gelap, antara kebenaran dan dusta, antara hidup dan mati. Paulus mengingatkan kita dalam Efesus pasal 6 bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat yang sedang berkuasa di dunia ini. Peperangan ini nyata, meskipun mata kita tak dapat melihatnya. Inilah mengapa kita perlu waspada. Kuasa kegelapan bekerja tanpa lelah, berusaha menjauhkan kita dari Tuhan melalui godaan, gangguan, ketakutan, keputusasaan, dan konsesi-konsesi kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Dan jika kita tidak berjalan dalam roh, kita pasti berjalan ke arah yang berbeda, karena tidak ada tempat netral. Kita berada di dalam terang, atau kita berada dalam kegelapan. Dan itulah mengapa video ini sangat penting bagi Anda hari ini. Karena Tuhan ingin membuka mata rohani Anda dan menunjukkan kepada Anda bahwa ada jalan yang lebih baik, jalan hidup sejati di dalam Kristus. Dia ingin membangkitkan hati Anda terhadap realitas rohani yang berada di luar jangkauan mata jasmani. Jika pesan ini sudah menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk tetap bersama kami sampai akhir,
karena bersama-sama kita akan berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Dan saya juga ingin mengajak Anda, berlangganan kanal ini, sukai video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan firman ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Tindakan sederhana ini dapat menjadi alat Tuhan untuk mengubah hidup orang lain. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana musuh bekerja secara halus, perlahan, dan diam-diam? Ia tidak perlu meneriakkan nama Anda atau memperkenalkan diri secara gamblang, karena strategi terhebatnya adalah tipu daya. Alkitab memperingatkan kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Ini berarti bahwa tidak semua yang terdengar baik, tidak semua yang tampak benar, berasal dari Allah. Musuh membungkus kebohongan dengan kemasan yang menarik, mencampuradukan kebenaran dengan kepalsuan, dan dengan demikian menabur kebingungan di dalam hati. Kita hidup di zaman di mana tipu daya dan ilusi ada di mana-mana. Kegelapan seolah menyamar sebagai terang, dan banyak orang, karena kurang perhatian, akhirnya menerima kepalsuan seolah-olah itu benar. Dan itulah mengapa doa dan keintiman dengan Roh Kudus begitu penting. Tanpa ketajaman rohani, kita menjadi rentan terhadap jebakan tak kasat mata. Apa yang tampak seperti gangguan belaka dapat menjadi penjara. Apa yang tampak seperti pilihan yang tidak berbahaya dapat membuka pintu bagi musuh untuk mencuri kedamaian, iman, dan persekutuan kita dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang menerangi sudut-sudut gelap hati kita, menyingkapkan dosa-dosa yang tersembunyi, kebohongan yang diterima, dan kompromi yang kita coba benarkan. Dia melakukan ini bukan untuk mempermalukan kita, melainkan untuk memerdekakan kita. Di mana Roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Pernahkah Anda memintanya untuk menyelidiki hati Anda, untuk menerangi apa yang Anda sendiri tidak dapat lihat? Doa ini sangat kuat, karena ketika kita mengizinkan Tuhan untuk menyingkapkan, Dia juga menyembuhkan. Peperangan rohani yang kita hadapi bukan hanya tentang saat ini, tetapi tentang kekekalan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus bahwa kita telah mati dalam dosa-dosa kita, tanpa kehidupan rohani, tetapi Allah, dalam belas kasihannya yang tak terbatas, mengulurkan tangannya kepada kita. Dia tidak menunggu kita menjadi bersih atau sempurna. Dia masuk ke dalam kekacauan kita, mengulurkan tangannya, dan memberi kita kehidupan melalui kasih karunia-Nya. Inilah sesuatu yang tak pernah dapat ditawarkan musuh, dan inilah juga yang mati-matian Ia usahakan untuk cegah agar kita tidak menerimanya. Dan ketika kasih karunia Tuhan menjangkau kita, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata rohani kita terbuka. Tiba-tiba, kita melihat kebohongan apa adanya. Kita mengenali racun yang tersembunyi dalam kata-kata yang dulunya tampak tidak berbahaya. Kita mulai mengidentifikasi rantai kebiasaan dan pilihan tersembunyi yang hanya membawa kehancuran. Dan sejak saat itu, kita tidak perlu lagi hidup sebagai budak rasa takut, malu, atau kutukan, karena di dalam Kristus kita bebas. Ya, musuh akan terus mencoba. Ia tak akan menyerah menebar keraguan, membisikkan kebohongan, dan menebar keputusasaan. Namun, bedanya, kini ia tak lagi memegang keputusan akhir. Salib Kristus telah menyatakan kemenangan. Kita bukan korban. Kita tidak kalah. Kita tidak dikutuk untuk hidup dalam kegelapan. Di dalam Kristus, kita lebih dari sekadar pemenang. Dan disinilah Roh Kudus sering menuntun kita pada konfrontasi batin. Karena hidup di dalam Kristus bukan sekadar label religius, melainkan pilihan sehari-hari. Hidup di dalam Kristus berarti memutuskan untuk tidak bersembunyi dalam bayang-bayang ketika Dia memanggil kita kepada terang. Hidup di dalam Kristus berarti menolak untuk bertahan hidup ketika Dia memanggil kita untuk hidup sepenuhnya.
Hidup di dalam Kristus berarti meninggalkan hal-hal mati yang hanya menguras energi kita dan berpegang teguh pada kehidupan sejati yang Dia tawarkan. Dapatkah Anda merasakan beratnya kebenaran ini? Hidup di dalam Kristus bukan hanya tentang masa depan kekal, tetapi juga tentang masa kini. Hidup di dalam Kristus adalah tentang bangun setiap pagi dengan keyakinan bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Hidup di dalam Kristus adalah tentang menyeberangi padang gurun dengan damai di hati, karena di dalam diri Anda terdapat sumber air yang tak pernah kering. Hidup di dalam Kristus adalah tentang mengetahui bahwa bahkan dalam menghadapi pertempuran, kemenangan sudah terjamin karena telah diraih di kayu salib. Dan mungkin, saat Anda mendengarkan pesan ini, ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang dibangkitkan. Mungkin Anda menyadari ada area-area dalam hidup Anda di mana Anda masih berusaha bertahan hidup sendiri, padahal Yesus sudah menawarkan hidup yang berlimpah. Mungkin sudah waktunya untuk menanggalkan topeng, berhenti membenarkan dosa, dan benar-benar menyerahkan kendali kepadanya. Inilah undangan Tuhan kepada Anda hari ini, untuk hidup, bukan sekadar eksis. Untuk bebas, bukan sekadar menanggung belenggu tak kasat mata. Untuk berjalan dalam terang, bukan tersesat dalam kegelapan. Saatnya untuk memilih, karena tidak ada jalan tengah dalam kehidupan rohani. Jika Anda telah sampai sejauh ini, mungkin hati Anda berkobar-kobar dengan kerinduan akan kehidupan sejati yang hanya dapat ditawarkan oleh Yesus. Mungkin, di saat yang sama, Anda menyadari bahwa Anda telah mengalami pergulatan batin antara terang dan gelap, antara kebenaran dan dusta, antara hidup dalam roh dan kematian rohani. Inilah realitas yang kita semua hadapi. Kita tidak sedang berperang melawan orang lain, keadaan, atau masalah yang tampak. Pergulatan kita adalah peperangan rohani. Inilah sebabnya kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah setiap hari. Musuh kita bukanlah darah dan daging, melainkan kekuatan rohani yang mencoba mengalihkan perhatian kita, membingungkan kita, dan menjebak kita dalam dosa-dosa yang berkedok kenormalan. Musuh ingin kita percaya bahwa hidup lelah, cemas, putus asa, dan jauh dari hadirat Allah adalah hal yang normal. Namun hari ini, dalam nama Yesus, kebohongan ini harus dihancurkan. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal 10 bahwa senjata yang Allah berikan kepada kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang penuh kuasa di dalam Kristus untuk meruntuhkan benteng-benteng. Anda memiliki pedang di tangan Anda, firman Allah. Anda memiliki perisai, iman yang memadamkan semua panah api si jahat. Anda memiliki nama yang penuh kuasa di sisi Anda, nama Yesus, yang di hadapannya setiap lutut bertelut. Anda tidak lemah, Anda tidak sendirian, Anda tidak ditakdirkan untuk kalah. Dan sekarang, di saat ini, aku ingin kau ikut berdoa bersamaku. Tutup matamu jika bisa, buka hatimu, dan serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa yang pengasih, dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat MU, menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya bukanlah melawan manusia, melainkan melawan kekuatan rohani yang berusaha mencuri iman kami dan menjauhkan kami dari terang MU. Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat melampaui apa yang kasat mata. Tunjukkanlah kepada kami jebakan tersembunyi, singkapkan dosa-dosa yang kami coba benarkan, singkapkan kebohongan yang kami terima. Bukan untuk mempermalukan kami, melainkan untuk memerdekakan kami. Karena di mana roh MU berada, disitulah kemerdekaan. Roh Kudus, kendalikan hidup kami. Penuhi setiap hati dengan kebijaksanaan, agar kami dapat membedakan suara MU dari suara musuh, mengenali kebenaran di tengah kebohongan, dan memilih hidup daripada mati. Perbarui kekuatan kami hari ini, Tuhan. Semoga kami bangkit dari doa dengan keyakinan bahwa kami sudah lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus. Semoga panah iblis tak bersarang di hati kami, karena darah MU telah melindungi kami dan salib MU telah menjamin kemenangan bagi kami. Tuhan,
Semoga setiap orang yang berdoa bersamaku kini merasakan damai sejahtera MU yang melampaui segala akal. Semoga keputusasaan diubah menjadi keberanian. Semoga kesedihan diubah menjadi sukacita. Semoga belenggu dipatahkan, dan semoga terang MU bersinar di setiap sudut jiwa kami. Ambillah hati kami, ambillah pikiran kami, ambillah jalan kami, dan jadikanlah kami saksi hidup kasih karunia MU. Yesus, kami nyatakan, bagi kami, hidup adalah Kristus. Semoga segala sesuatu dalam diri kami mencerminkan kemuliaan MU. Semoga setiap langkah dituntun oleh kebenaran MU. Dan semoga setiap pikiran tunduk pada kehendak MU. Kami serahkan kembali hidup kami ke dalam tangan MU dan nyatakan bahwa hanya di dalam MU kami menemukan hidup sejati. Jika doa ini menyentuh hati Anda, nyatakan amin di kolom komentar sekarang juga sebagai wujud iman. Dan jika Anda ingin terus bertumbuh dalam hadirat Tuhan, berlanggananlah kanal ini, sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan firman ini, dan tinggalkan permintaan doa Anda di bawah ini. Kami akan mendoakan Anda. Ingatlah, Anda bukan korban, Anda tidak kalah, Anda bukan budak rasa takut. Di dalam Kristus, Anda bebas, Anda dikasihi, Anda lebih dari sekadar pemenang. Jalani hari ini dengan keyakinan ini. Jalani hari ini dengan keyakinan ini. Dan jangan pernah lupa, bagi kita, hidup adalah Kristus.